Baik, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama Patricius Bolikayun, nomor regis 331181121, mahasiswa semester 7, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya akan mempresentasikan analisis laporan kinerja keuangan. Yang pertama, pengertian laporan kinerja keuangan. Laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis dapat menggambarkan kinerja perusahaan jika laporan keuangan tersebut mampu memberikan informasi yang wajar dan relevan serta kepada seluruh pengguna laporan yang memiliki hak yang secara langsung maupun tidak langsung atas laporan keuangan tersebut. Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Tujuan laporan kinerja keuangan yang pertama sebagai alat barometer untuk posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, meninjau kondisi perusahaan saat ini. Yang ketiga, meninjau permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Yang keempat, merupakan alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim, ada 8 pandangannya atas tujuan analisis laporan keuangan, di antaranya yang pertama investasi saham, kedua pemberian kredit, ketiga kesalahan pemasok, 4 kesehatan pelanggan, 5 kesehatan pelanggan ditinjau dari karyawan, 6 analisis internal, 7 analisis pesaing, dan 8 penilaian kerusakan. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian meliputi ide-ide berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, faktor pada dampak laba dan varians dalam setiap faktor penyebab. Keempat, mencoba menghitung dampak yang spesifik yang dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memverifikasikan satu faktor saja sementara faktor lainnya dianggap konstan. 5. Menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, dimulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Kedua, perhitungan varian. Perhitungan varian terdiri atas dua, yaitu varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan merupakan varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit. Varians beban merupakan beban produksi dan beban biaya lainnya. Varians pendapatan terdiri dari yang pertama, varians harga penjualan, dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua, varians bauran dan volume. Persamaannya, volume aktual dikurangi volume anggaran dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Ketiga, varians bauran. Persamaannya, total volume penjualan aktual dikali anggaran proporsi dikurangi volume penjualan aktual dikurangi kontribusi per unit yang dianggarkan. Keempat, varians volume. Persamaannya, total volume penjualan aktual dikali persentase anggaran dikurangi anggaran penjualan dikurangi kontribusi anggaran per unit. 5. Analisis pendapatan lainnya. 6. Penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Prinsipnya adalah manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Persamaan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dan volume industri untuk varians bauran dan volume, yaitu penjualan aktual dikurangi dengan volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi anggaran per unit.
Varians volume industri bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Volume industri aktual dikurangi volume industri dianggarkan, dikali penetrasi pasar dianggarkan, dikurangi kontribusi per unit dianggarkan. Varians beban. Varians beban terdiri atas dua, yaitu varians biaya tetap dan biaya variabel. Varians standar biaya tetap dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. 3. Varians dalam praktik. Yang pertama, perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Margin kotor adalah selisih antara harga jual sesungguhnya dengan biaya produksi standar. Ketiga, standar evaluasi. Terdiri dari yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis merupakan catatan kinerja aktual yang telah lewat. Yang ketiga, standar eksternal merupakan standar yang diturunkan dari kinerja tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dengan industri sama. Keempat, sistem biaya penuh. Perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap, dimasukkan ke dalam persediaan pada biaya standar per unit. 5. Jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga, lalu menganalisis varian volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. 6. Biaya teknik dan biaya diskosioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. 5. Tindakan manajemen. Yang pertama, walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan berkenaan dengan itu. 2. Manajer mengandalkan penilaian dalam memutuskan varians apa yang signifikan. 3. Komponen laporan menjadi lebih terintegrasi. Para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. 4. Ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, varians yang sangat meniadakan dapat menyesatkan pembaca. 5. Laporan varians hanya menunjukkan apa yang telah terjadi dan tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. 6. Keterbatasan analisis varians. Yang pertama, laba periodik seharusnya relatif stabil. Apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, harus segera diinformasikan melalui media-media pembantu, sehingga manajer senior dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. 2. Memberi dorongan ada manajer untuk segera melakukan tindakan koreksi dari inisiatif sendiri. 3. Prinsip utama analisis laporan keuangan formal adalah laporan laba bulanan tidak boleh berisi hal-hal yang tak terduga. 4. Laporan formal merupakan penegasan dari laporan informal. 5. Manfaat laporan formal adalah menekan bawahan untuk melakukan tindakan koreksi atas inisiatifnya sendiri. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.